pagi saudara sekalian, kita kembali bersyukur. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah doa pagi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini dengan bersaat teduh. Mari kita bersama naikkan pujian dari PBRSR nomor yang ke-7, Bapa Sorgawi. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami akan bersama-sama mengikuti ibadah doa pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong, menuntun hati dan pikiran kami untuk boleh mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita, tapi sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian dari PBSR nomor 54. Yesus dengar doaku. Mari kita berdoa. Pertama, mari kita doakan untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah setiap gereja Tuhan boleh terus memberitakan Injil dimanapun berada. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap gereja Tuhan. Kami tahu tugas gereja adalah untuk terus menyebarkan kabar baik. Biarlah Tuhan yang menolong untuk setiap gerejamu. Tidak hanya menjadi tugas seorang hamba Tuhan, tapi juga setiap jemaat, orang-orang percaya untuk terus membagikan Injil-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau boleh terus gerakkan setiap orang yang percaya kepadamu untuk boleh terus membagikan kasih Tuhan dan juga membagikan Injil. Sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan Kau boleh dikenal setiap orang. Dalam nama-Mu kami berdoa. Yang kedua, mari kita sama-sama doakan untuk anak-anak Tuhan. Kiranya setiap anak Tuhan juga boleh terus dikuatkan dan juga terus boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, baik itu mereka yang mungkin sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang dalam kesulitan, mereka yang mungkin sedang bertanya-tanya dalam iman mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, menguatkan mereka, memberikan mereka penghiburan. Dan kami juga mau menyerahkan untuk setiap anak Tuhan yang menduduki jabatan yang tinggi, yang ada di pemerintahan, yang ada di perusahaan. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka, supaya mereka boleh terus hidup muliakan nama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sehingga namamu boleh terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama mendengarkan perenungan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Keluaran 40 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Keluaran 40 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini, di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1986, sebuah pesawat
ruang angkasa milik Amerika Serikat yang bernama Challenger meledak di udara 73 detik setelah lepas landas. Dalam pidato untuk menghibur bangsa Amerika yang berduka pada waktu itu, Presiden Amerika Serikat, Presiden Ronald Reagan mengutip satu puisi yang ditulis oleh seorang yang bernama John Magee. Dalam puisi itu dituliskan tentang pergi ke angkasa tinggi yang suci dan tak terlampaui, dan merasa sedang mengulurkan tangan hendak menyentuh wajah Tuhan. Menyentuh wajah Tuhan, walaupun tidak bisa diartikan secara harafiah sebagai sesuatu yang benar-benar menyentuh wajah Tuhan. Tetapi makna dari puisi ini mau mengatakan bahwa ada saat-saat di mana kita merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Dan beberapa orang mengatakan bahwa momen-momen istimewa yang bisa dialami oleh seorang manusia seperti dekat dengan Tuhan ini seakan-akan membuat surga dan bumi itu menjadi satu. Bapak, Ibu, Saudara, bangsa Israel kan kedekatan seperti ini ketika Allah hadir menyertai mereka di tengah-tengah padang gurun. Kan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari untuk memimpin mereka di sepanjang perjalanan melintasi padang gurun. Dan saat di mana mereka bernaung dalam kemah, atau pada saat mereka berhenti, mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga sepanjang perjalanan atau sepanjang pengembaraan mereka di padang gurun itu, mereka tahu bahwa Allah menyertai mereka. Bapak, Ibu, Saudara, belajar dari penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun. Ternyata kita melihat bahwa sebetulnya tidak menjadi masalah hidup di tengah-tengah padang gurun. Atau kalau saya bisa katakan hidup di saat ini di tengah-tengah situasi di luar yang sangat sulit, sepanjang ada Tuhan yang senantiasa hadir. Biarlah kita menyadari bahwa Dia senantiasa hadir bagi kehidupan kita, memberikan kecukupan di dalam setiap apa yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah apakah kita menyadari bahwa Tuhan itu sungguh hadir dalam hidup kita? Atau apakah kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir, menyertai kita, membimbing kita, menyediakan segala hal yang kita butuhkan? Dan apakah kita juga menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita, mau bersekutu dengan kita, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel ketika kemah suci itu hadir di tengah-tengah mereka dan mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa tidak menjadi satu masalah yang besar bahwa kita hidup di tengah-tengah padang gurun seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Sepanjang ada Tuhan yang senantiasa hadir. Dan biarlah kita selalu menyadari bahwa Dia hadir di setiap saat, di setiap waktu, di setiap saat, di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setiap hari.
Dia senantiasa mau berbicara dengan kita melalui firman-Nya. Dan dia mau membuka dirinya untuk kita bisa mengatakan, menyampaikan, menyerukan doa-doa kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan segera mengakhiri doa pagi kita pada hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Bapa, terima kasih.